Video ini untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah biologi dari Bapak Adi Adriadi dengan materi keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati berasal dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman yang berarti beragam atau variasi, dan hayati berarti berhubungan dengan hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati yang dapat dinilai dari beberapa aspeknya, yaitu yang pertama nilai biologi, yang kedua nilai pendidikan, yang ketiga nilai estetika dan budaya, yang keempat nilai ekologi, dan yang kelima nilai religius. Terdapat dua faktor terjadinya keanekaragaman hayati, yaitu faktor keturunan atau genetik dan faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan karena adanya gen yang memberikan sifat dasar atau sifat bawaan, namun tidak selalu dibawa oleh induk secara turun-temurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor lingkungan, sehingga antara faktor keturunan dengan faktor lingkungan terdapat interaksi yang saling berhubungan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis, yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati ini dapat dipengaruhi oleh variasi gen yang menyusun makhluk hidup. Sedangkan gen merupakan faktor pengendali sifat atau ciri suatu organisme dan akan diturunkan dari induk ke anakannya. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu yang pertama pada bunga mawar warna merah dan warna putih. Dalam hal ini sama-sama bunga mawar, tetapi gen pengendali warnanya itu yang diturunkan dari induk ke anakannya berbeda sehingga warnanya berbeda. Yang kedua buah mangga apel, mangga madu, dan mangga golek. Ketiganya sama-sama buah mangga, tetapi gen yang dikendalikan oleh induk ke anakannya berbeda sehingga membuat variasi antara ketiganya. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini merupakan keanekaragaman yang terjadi pada kelompok berbagai spesies atau jenis makhluk hidup. Keanekaragaman ini juga dipengaruhi oleh perbedaan habitat tumbuhnya yang memberikannya ciri tersendiri. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini terjadi pada organisme dalam genus atau famili yang sama pada suatu tempat. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis yaitu yang pertama harimau, singa, dan kucing. Meskipun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu famili atau suku Felidae, tetapi diantaranya terdapat perbedaan sifat yang mencolok. Yang kedua, kacang-kacangan. Di antara jenis kacang-kacang tersebut seperti kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan buncis, ini dapat dibedakan berdasarkan ciri fisik seperti ukuran batang, ada yang tinggi dan pendek, kebiasaan hidup, ada yang tumbuh tegak atau merambat, bentuk buah, bentuk biji, warna biji, jumlah biji, dan rasa yang berbeda. Dan yang ketiga, pohon kelapa, pohon lontar, dan pinang. Ketiganya termasuk keanekaragaman jenis dalam satu famili. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini merupakan keragaman suatu ekosistem yang memiliki ciri tersendiri dan berbeda satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh faktor abiotik dan populasi organisme, flora dan fauna yang menempatinya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu yang pertama ekosistem padang dan rumput, yang kedua ekosistem gurun pasir, yang ketiga ekosistem air laut, yang keempat ekosistem danau, yang kelima ekosistem pantai, yang keenam ekosistem hutan, dan yang ketujuh ekosistem lumut. Dari materi keanekaragaman hayati dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup dengan manfaatnya dalam beberapa aspek, yaitu nilai biologi, nilai pendidikan, nilai estetika dan budaya, nilai ekologi, dan nilai religius. Keanekaragaman terjadi dengan dua faktor, yaitu faktor keturunan dan lingkungan, dan dibedakan atas 3 jenis, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Demikian hasil penjelasan dari saya materi tentang keanekaragaman hayati.
Sekian dan terima kasih.